Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kaula muda. Selamat malam sahabat Bokar di mana saja berada. Malam hari ini kembali kami tayang setelah libur panjang, setelah puasa Ramadan, setelah Lebaran dan menjelang Idul Adha. Akhirnya kami hadir lagi menghibur masyarakat Indonesia semuanya dalam program yang sangat populer, yang sangat digemari oleh banyak kalangan, yaitu Bokar, obrolan karyawan. Menjelang Idul Adha nih, roman-romannya ekonomi agak tersendat-sendat ya. Agak tersendat-sendat, belum mulai normal lagi karena beberapa hal yang terjadi di negara kita hari ini. Tapi kita tidak usah terlalu memikirkan hal seperti itu. Yang perlu kita pikirkanlah kita harus selalu terhibur setiap hari, harus bahagia setiap hari. Malam hari ini, kami kedatangan kedatangan seorang bintang tamu. Rupawan, vokalnya bagus, kebetulan seorang yang berbakat dalam musik, salah satu musik yang digemari adalah musik rap, bertubuh gempal dengan, saya jamin lah kaum hawa pasti tergila-gila lah padanya. Apalagi kalau sudah naik ke atas panggung itu aura starnya itu sangat berasa banget. Hampir aura saya itu terkalahkan sebagai host pada malam hari ini. Agak-agak panik mengundangnya sebenarnya karena saya khawatir subscriber kami nanti akan menumpuk banyak. Jadi untuk membayar rasa penasaran kalian semuanya, kita tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan tampilkan duduk langsung di depan kita, akan membahas banyak hal tentang pribadinya, tentang cita-citanya, tentang karirnya selama ini. Baik, everybody, please welcome Firdaus Hamis. Kita sambut untuk masuk dalam ruangan. Oke, mantap. Luar biasa, mantap ya. Sesuai fakta, kita langsung tampilkan agak berbeda dari apa yang saya sebutkan. Saya tidak tahu tadi tim kreatif tadi nulisnya seorang rapper. Mantap. Ya ma, everybody you know me. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Headphone-nya pakai dulu, oke, biar keren. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tidak sesuai ekspektasi ya. Saya pikir memang datang dari belahan dunia mana, ternyata masih orang sekitar kita juga ya. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, lama tidak jumpa. Setelah beberapa program kita vakum gara-gara beberapa hal ya. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program Bokar, obrolan karyawan. Mantap ya. Ini salah satu artis kebanggaan kami di media ya. Mengisi beberapa program sebagai bintang iklan juga dengan bayaran yang cukup fantastis. Karirnya di belantika periklanan itu sudah tidak usah diragukan lagi. Actingnya luar biasa dan malam hari ini dia menunjukkan bahwa siapa dia sesungguhnya. Seorang rapper muda yang berasal dari, kalau berasalnya nanti kita bahas, kita kulik lebih jauh ya. Ya, musik. Oke. Rapper tapi musiknya kasidah. Oke, baik. Bang Daus, belakangan ini selama libur kemarin itu sibuk apa? Sibuk bantu orang tua di rumah. Sibuk bantu orang tua di rumah. Iya. Puasa aman kemarin? Alhamdulillah Aman. Ya. Musuh bebuyutannya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Si tukang kebun yang itu Agak geram ya lihat tukang kebun nih. masih ada dendam ya? Tidak ada. Baik-baik saja hubungannya. Baik, iya. Ngomong-ngomong nih, story WA-nya di sosmed, saya lihat abahnya lagi ulang tahun ya? Onggi alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih yang berbakti ya. Umur berapa abahnya? Masih usia berapa? Sekitar 40-an kali rasanya. 40 tahunan. Yes, Hampir
Mirip dengan saya. Berapa? Umur saya 40 tahun. Oh, Masya Allah. Tapi wajah saya 25. Wow, harimau. Gimana ya? Baik, 40 tahun. Yes. Apa doa untuk Abah? Mudah-mudahan orang tua saya, khususnya abah saya ini mendapat keberkahan, diberikan rezeki, umur yang panjang, tetap menjadi pelindung buat kita semua. Amin, amin, amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga amin, amin. Semoga nanti abahnya Bang Daus nonton ya. Amin, amin, amin. Ungkapan yang menyentuh semua pemirsa, pastinya pemirsa Bokar pasti itu ungkapan yang menyentuh. Semua orang mendambakan ingin mengucapkan happy birthday to you untuk orang tuanya. Dan Bang Daus hari ini punya kesempatan menyampaikan itu, terlebih di channel yang luar biasa ini ya, yang ditonton oleh masyarakat luas. Semoga masyarakat luas juga, khususnya viewers kita ikut mendoakan abahnya Bang Daus. Amin, amin ya Allah. Ya, amin ya Allah. Bang Daus, malam hari ini kita pengen ngobrol serius nih, ya. Ngobrol serius mengenai beberapa hal yang ya, tunggu dulu, iPhone 16 ya agak susah fingernya. Oke. Sesuatu yang berkaitan dengan background mengenai perjalanan hidup, ya sedikit agak dalam lah ya. Oke. Malam ini kita membahas beberapa hal-hal yang tidak disangka dalam hidup. Hal yang tak disangka dalam hidup. Sekali lagi, hal yang tak disangka dalam hidup. Alright? Right. Oke, good. Nice. Bang Daus, banyak orang yang belum terlalu paham, belum terlalu kenal Bang Daus lebih jauh ya. Yes. Nama aslinya siapa? Nama asli saya sih Muhammad Firdaus. Biasa dipanggil Firdaus atau Daus. Nah, kalau lebih ikoniknya di anak-anak di sini biasa dipanggil Panda. Panda. Apa kepanjangannya? Paman Daus. Oh, luar biasa, Paman Daus. Oke, Paman Daus. Biasa juga dipanggil Paman Gemoy juga. Paman Gemoy. Iya sih. Kayak karung saya lihat ya. Paus juga berarti bisa. Paus, Paman Daus bisa. Oh, bisa. Yang penting senyaman mungkin. Oke, Muhammad Firdaus. Yes. Kelahiran tahun berapa? Tahun 2001. 2001, berarti sekarang usianya berapa? 23 San. Umur 23. Besok pas bulan Juli tanggal 5 beranjak ke 24. Jangan dipromosikan, kami juga tidak akan memberi apa-apa. Santai aja. Firdaus ulang tahun bulan Juli ya. Bulan Juli sebentar lagi. Itu libur bulan Juli ya mungkin ya. Mohon maaf. Nanti hadiahnya kita kirim lewat Shopee Express lah ya. Insyaallah ya. Ditunggu aja. Usia berarti berapa tadi? 23. 23. Pendidikannya dulu SD di mana? Di MI 2. MI 2. Iya. MI 2 di Bermi. MI. Oh, di Bermi. Ya. Kita memang kenal jauh ya, tapi untuk biografi kita tidak terlalu kenal, makanya kita kulik ke hari ini biar lebih detail ya, karena ini mengenai perjalanan hidup. Oke, seorang rapper, kebanggaan warga. Rumahnya di mana, Mas? Kalau dulu rumahnya di Bermi, ya. Masih di alamat KTP. Alamat KTP Bermi. Ya, itu pendidikannya. Ya. Terus SMP-nya di MTS NW Pancor. MTS NW Pancor. Depan sini. Ya, di satu lingkup dengan IAIA. IAIH Hamzah mana? IAIA. Oh, MTS Bedong ya? Oh ya, oke. Bang Daus. Asmara bagaimana? Percintaan? Umur 23 nih. Udah punya gebetan belum? Belum ada. Belum ada, apa memang masih belum mau atau memang fokus keluarga dulu deh gitu. Ya, belum ada kemauan gitu. Belum ada kemauan. Nanti mungkin suatu saat akan datang sendiri gitu. Oke, semua akan indah pada waktunya ya. Sesuai judul, indah pada waktunya. Oke, semua akan indah pada waktunya. Anak tertua berarti? Iya. Anak tertua. Punya adik berapa? 2. Adik 2. Kenapa tiba-tiba akhirnya memilih profesi menjadi security? Sebenarnya sih di benak pikiran saya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sebelumnya kan pernah mengerjakan beberapa hal ya.
aktif di beberapa jenis pekerjaan maksudnya. Apa saja di antaranya? Kalau boleh tahu. Saya sih paling hobi. Tukang parkir? Pernah juga. Pernah. Ternyata dia pernah tukang parkir. Saya baru tahu hari ini. Wajar sih, parkir fuso apa parkir engkel? Karena badannya kan besar ya. Tukang parkir apa? Parkir motor? Motor, mobil besar. Bisa nyetir bisa? Sedang. Sedang belajar nyetir. Iya. Nyepir tank. Tank ya. Sedang belajar nyetir ya. Iya. Profesi sebelumnya selain parkir apa lagi? Saya pernah juga melatih sebuah organisasi yang mungkin di kalangan masyarakat pernah dengar kalau ikut andil menonton mungkin drum band ya. Drum band? Iya. Ente anak drum band? Iya. Drum band mana? Megang apa? Saya heran, benar-benar begini. Mungkin megangnya bagian seng itu yang tes. Bukan. Apa? Megang apa? Ada namanya bass drum namanya. Oh, bass drum yang peluk. Kayak orang hamil gitu. Oh, kayak orang sesuai dengan postur sih. Iya. Oh, berarti sempat aktif dalam kegiatan marching band. Iya. Oke. Sampai hari ini masih aktif atau? Ya kalau kadang-kadang ada dipanggil ya kita bantu. Yes. Tergantung ya. Oh enggak, relawan. Yes. Membantu saja ya. Kenapa? Tergantung fulus. Gampang lah bisa diatur ya. Oke. Akhirnya terjerembablah dalam profesi hari ini. Ini termasuk terjerumus atau memang ini jalan Tuhan atau memang ada dorongan dari orang tua juga atau daripada nggak ada oke deh terima aja. Seperti apa ceritanya? Mulanya sih pas pertama kali kalau tidak salah pas tahun 2023 sekitar bulan Juli. 2023 sekitar bulan Juli. Juli. Ada salah seorang keluarganya Tiang, namanya sih siapa? Siapa namanya? Namanya sih Paman Rizal, Ustadz Rizal gitu. Biasa dipanggil dengan Paman Oleng kalau di kalangan masyarakat Pancor. Nah tiba-tiba beliau ketemu di Bermi, tanya ikut pramuka nggak Das? Pernah ikut tapi pas masih tingkat MI atau SD. Gitu. Terus tanya kalau SMA-nya enggak pernah. Ustaz, saya bilang saya hobinya di bidang marching band, saya bilang. Tiba-tiba coba kasih tahu orang tua dulu, tanyain dulu setuju atau mau tidaknya. Akhirnya saya cerita pun ke kedua orang tua Tiang, ibu, abah atau apa, saya ditawarkan bekerja di sebuah sekolah. Ada musik-musik sedih enggak? Ini sudah masuk fase sedih. Seperti Harimau. Lagi sedih, oke. Mengabari orang tua. Ya. Ibu, bapak, saya ditawarkan bekerja di sebuah sekolah atau madrasah, khususnya di bagian kalangan perempuan atau biasa kita singkat dengan NBDI, saya bilang. Oke. Di mana? Saya bilang. Di MA Muhalimah. Terus saya potong sedikit, mungkin orang tuanya mikir waktu itu ya, iya, di NBDI anakku mau jadi ustadz gitu, mengajar gitu. Mikir begitu enggak ibunya? Sempat. Kalau jadi guru emang ente mau jadi ustadz apa? Ngajar apa kira-kira? Fisika. Boleh. Fisika. Fisika katanya coba. Ya memang wajah-wajah guru fisika ada ya. Wajah-wajah. Tapi kalau sekarang wajah-wajah begini tuh cocoknya apa ya? Wajah-wajah Walid bukan sih? Stop ya. Ya oke. Oke sorry.
sampaikan ke ibu. Ibunya responnya bagaimana? Nah, setelah saya nanya ke kedua orang tua saya, mereka nanya balik di saya. Tergantung Daus gimana baiknya. Ya saya pun menjawab, iya saya terima, saya bilang, ibu atau bapak. Tapi tahu posisinya security? Iya memang tahu. Oh, awalnya langsung mengabari bahwa saya mau kerja di Muallimat sebagai security. Iya. Oke. Orang tua mengiyakan? Iya mengiyakan. Tidak ada perasaan was-was atau khawatir karena mohon maaf kalau jadi security kan mohon maaf tantangannya paling berat itu mungkin tindak-tindak kejahatan mungkin ya. Tapi kalau ini level SMA saya pikir paling hanya menanggulangi peserta didik ya. Tapi orang tua ada pesan enggak security itu pekerjaannya begini udah siap apa tidak begitu? Orang tua sih sempat pesan kalau mau kerja di sana yakin nggak niat dan batin itu, maksudnya dalam artian kalau niatnya bagus ayo jalan, kalau enggak jangan. Daripada setengah di perjalanan terus mikir di perjalanan putus ya percuma juga. Tapi dari pesan orang tua sih kalau memang ini bagus ya, Daus juga sebagai abituren di pondok pesantren ini. Oke sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masuk di bulan Juli. Yes. Oke, masuk di bulan Juli. Respon pertama, ini kan sekolah cewek semua ya. Yes. Apa respon pertama? Agak malu sih, soalnya kan baru ketemu perempuan ya sebanyak ini. Biasanya kan kalau mungkin kita kalau di luar kan memang agak nggak memang nggak ramai, maksudnya kayak nggak. Kalau kita bikin sebuah perkumpulan kan mungkin enggak kan, ini kan Masya Allah tabarakallah. Ibaratnya kita ada kekeluargaan di sini, ini Masya Allah santriwati ini yang solehah gitu. Sempat juga mikir malu, saya bilang ini pas pertama nginjak di sini, pertama langkah di sini, saya bilang malu, saya bilang jangan sih, bismillah aja saya bilang gitu kerja. Ya lama alhamdulillah sampai saat ini. Sampai saat ini? Maksudnya masih malu sampai saat ini? Enggak sih. Maksudnya udah hilang rasa udah jauh kemarin. Sudah Muallimat sudah menyatu. Iya. Muallimat sudah membatin. Jadi perasaan yang dulu sebelum masuk sini itu sudah hilang, sudah mulai nyaman. Mengenai satu yang mau saya tanyakan ya, security kan ya, fokusnya apa sebenarnya? Di Muallimat security ini? Saya? Ya. Sebenarnya sih fokusnya saya di benaknya awalnya tuh apa? Jadi security di Muallimat nih isinya cewek semua. Kerjaannya apa ya? Pernah terbersit tidak? Karena kan sebelumnya tidak pernah jadi security ya. Iya. Oke. Apa yang terbersit? Kenapa saya masuk pertama sih? Apa yang saya kerjakan? Kan kata-kata security pasti kan terbenak di kan mungkin jaga-jaga anak itu atau yang sekitar lingkup madrasah ini gitu. Tapi saya tiba-tiba saya buka HP, oh ini loh ternyata kerjaan security bla 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 gitu. Bla 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 bla. Saya bingung mau nanya apa lagi nih. Apalagi kan Muallimat ada asramanya juga gitu. Oke. Apa tantangannya kalau ada asrama emangnya? Ada mudabiroh? Bukan. Mudabiroh. Main nih. Mudabiroh itu adalah teman ya? Iya teman. Iya. Oke. Berarti kenapa? Moles-moles. Harimau. Oke. Berarti awalnya kan memang fokusnya di sekolah ya? Maksudnya perjalanan karir sebagai security udah masuk berapa bulan? Sampai saat ini.
Mungkin sudah 1 tahun 6 bulan ya perkiraan. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. Iya 1 tahun 6 bulannya 1 tahun setengah lah. Oke. Yang awalnya menjaga, sekarang kan polanya mulai sip-sipan ya. Sesuai di situ piket security Akmal jam 7.00 sampai 15. Hamis Daus jam 15.00 sampai 22. Iya. 23 jam 11. Berarti fokusnya jaga. Kalau jam 15 dari jam 3 itu jaga asrama. Iya, asrama Ustaz. Fokusnya asrama. Asrama. Berarti kalau Akmal itu fokusnya peserta didik di pagi hari. Iya, di pagi hari. Sepikir dia juga jaga asrama. Akrab kan dengan Pak Akmal? Oh, sangat akrab. Besti kan? Ya, besti. Yang jujur makanya besti. Ya, besti. Besti. Ya. Oke, besti man. Pak Akmal, you is panda besti, you know man. Silaturahmi terus terjaga. Ya. Kekompakan harus terjalin. Siap. Apalagi sama security. Jangan saling harus saling merangkul. Jika security yang satu mengalami kekurangan, backup. Misal Akmal ada izin, backup. Firdaus backup. Misal Firdaus ada izin, Pak Akmal yang backup. Jadi saling membackup. Jangan saling you know man. Yes I know. Itu di balik layar ya masalah security. Ya yang namanya kebersamaan itu pasti ada beberapa hal yang kadang kita jumpai salah satu pihak tidak merasa nyaman. Itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar dan harus diluruskan. You know man? Yes I know. Hubungan dengan Pak Akmal baik. Baik. Berarti hari ini fokus di asrama. Iya. Apa yang menjadi tantangan kalau ngurusin asrama? Kalau ngurus anak sekolah di jam sekolah kan pasti ngurus waspada, ada yang bolos, ada yang keluar tanpa izin. Kalau asrama? Ya sebenarnya sama juga deh. Misal kayak keluar tanpa izin, kayak mau keluar mau kemana ini itu kan harus izin dulu kan. Maksudnya jangan semena-mena dia asrama mau keluar masuk gitu kan. Mereka kan anak-anak ini kan dititipkan di asrama kan untuk apa ya saya bilang. Anak-anak itu dititipkan di asrama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, sesuai harapan orang tuanya. Jadi sudah menjadi kewajiban untuk Panda menertibkan segala bentuk hal yang dianggap di luar maksudnya kalau ada pelanggaran, ente sebagai security itu harus meluruskan. Ya, pelanggaran apa sih paling biasa ditemukan di asrama? Yang paling sering? Paling seringnya ini yang ekskul yang pulang telat pulang telat balik ke asrama. Paling sering itu. Oh, ekskul yang kegiatannya di luar sekolah tapi. Ya, kadang di dalam, kadang di luar juga. Tapi kadang waktunya over gitu lebih. Ya gitu. Apalagi di luar kan kita nggak tahu anak itu gimana. Ditertibkan nggak? Kalau misalnya di lingkungan sekolah, misalnya kalau ada yang lebih waktu ditertibkan tidak? Ya pastinya. Bentuk penertibannya apa? Misal jam 6.00 sudah waktunya mungkin mandi, siap-siap, sholat gitu. Kalau mereka nggak mau, ya apa tindakan ente? Ya ambil sikap tegas ke mereka. Gayamu sikap tegas. Mengambil sikap tegas. Apa contohnya sikap tegas? Ini kan mohon maaf biar jadi informasi juga untuk wali-wali mungkin lagi nonton hari ini ya. Wali murid biar tahu juga kalau ini sosok security yang hari ini mengamankan anak-anak ibu di asrama. Jadi ini informasi juga biar menjadi edukasi juga untuk wali murid, biar jika ada laporan dari anak-anak, oh security begini, inilah tupoksinya. Biar nggak salah juga kan? Tindakan tegas itu berupa apa contohnya? Ya kayak ditembak, bawa pistol nggak? Oh tidak dipersenjatai? Tidak. Pentungan?
Oh ada. 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 Kalau bayonet pisau apa sih, pisau Rambo itu bawa enggak? Saya kan nanya, maksudnya Iya. tindakan tegasnya apa? Biar wali murid juga paham ya. Hukumannya. Ya palingan kalau kita mau hukum yang ringan-ringan saja mungkin, kayak seperti misal kayak kita mau kasih hafalan gitu, misal kasih apa? Hafalan gitu. Hafalan apa? Maksudnya hafalan Qur'annya gitu. Subhanallah. Oh jadi tapi mungkin prosedurnya begini ya. Kalau saya baca ya, kebijakan dari asrama itu memerintahkan security atau panda itu untuk menjaga ketertiban lingkungan asrama ketika ada ekskul misal yang waktunya lebih dari waktu yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah atau pihak asrama. Panda ini menegur. Iya, menegur. Sisanya mungkin diserahkan ke mudabirohnya. Iya, sisanya gitu. Siapa yang mudabirohnya? Banyak ya? Banyak. Berapa orang? Ada kalau tidak salah sekitar 12 mudabiroh. Iya. Siapa saja yang paling Bang Daus kenal? Semuanya sih. Siapa? Di antaranya siapa? Ada Ustazah Eli, Ustazah Eli, Ustazah Lisa Blackpink atau Blackcurrant, Ustazah Ria, ada Ustazah Lisa. Udah Lisa disebut dua kali. Lisa disebut dua kali. Ada Ustazah siapa lagi? Ada. Totalnya berapa? 12. Iya. Oke, jadi security menjalin kerjasama dengan mudabiroh juga. Iya. Terkait masalah ketertiban. Oke. Sampai mana tadi? Sampai mudabiroh ya? Iya, mudabiroh. Oke. Sampai pada akhirnya hari ini masih di Mualimat menjabat sebagai ketua security ya? Ketuanya? Ketua apa anggota? Siapa ketuanya? Pak Akmal. Oh, Pak Akmal. Pak Akmal sebagai senior berarti. Iya. Inti junior. Oke. Ini kan kita syuting malam ya. Ini di luar jam piket apa tidak ada hukuman? Atau potong gaji mungkin gara-gara ente hadir di sini? Tidak. Oh, tidak. Oke, ini salah satu program kita juga. Ini terkait informasi biar nanti sampai juga ke wali murid bahwa security asrama hari ini tugasnya adalah seperti yang disebutkan tadi. Kalaupun ada bentuk jenis sanksi kita ringan-ringan saja, ya. Dan juga kerjasama dengan mudabiroh. Harapannya untuk beberapa santri misalnya. Harapan, ya semoga santriwati yang di asrama ini ya menjadi anak-anak yang soleha, yang dan pastinya harus berbakti sama guru dan orang tuanya. Dan tak lupa pula ya semoga mereka keluar dari di sini bisa membanggakan atau membawa prestasi yang sangat luar biasa. Oke, amin. Kita aminkan mudah-mudahan. Amin ya Allah. Berbagi info dong tentang asrama. Kan hari ini kita sudah musim SPMB ya. SPMB. Kuota asrama masih buka? Mungkin kalau tidak sudah ditutup. Sudah ditutup, sudah penuh. Apa kegiatan yang ada di lingkungan asrama? Lingkungan asrama. Program-program jelas ada ya? Iya ada. Ada pertanyaan audiens? Hey you man, ada pertanyaan mengenai security kita malam hari ini? Apa kendala-kendala yang sering kalian temukan ketika dia piket mungkin? Apa? Ada? Ada enggak? Ada. Itu tukang kebunnya. Haus enggak? Suruh tukang kebun ambilin air. Gaya dia itu nonton. Bisa tertunggu jadwalnya dia ya. Oke Bang Daus, kita kembali ke masalah sesuai dengan tema kita, hal yang tak disangka dalam hidup. Di usia 23 ya? Iya 23. Juli besok 24 berarti? Iya Juli masuk 24. Perjalanan hingga 23 tahun ini pasti tidak menyangka dong bakal jadi security. Iya. Bertemu dengan teman-teman sebaya lainnya, ada yang sering respon teman-temannya apa? Respon yang gimana sih? Ya
Daus sekarang jadi security nih. Daus sekarang dulu main drama sekarang jadi. Ada enggak respon yang diterima oleh Bang Daus setelah menjabat sebagai security, ada enggak? Oh, pasti. Ini katanya dengan profesi ya? Iya, iya. Seperti apa respon, ada yang positif, negatif atau apa gitu? Iya, kalau positifnya pasti. Nah, kalau negatifnya enggak tahu pasti atau enggaknya. Tapi mudah-mudahan banyak di positifnya gitu. Banyak di positifnya. Iya. Menikmati enggak posisi hari ini? Alhamdulillah sangat menikmati. Mengenai kalau mengenai rezeki itu sudah tidak perlu kita bahas ya, di pertemuan yang sudah lewat juga sudah pernah kita bahas. Tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Insya Allah cukup. Ente kan paling tua ya, paling besar ya. Yes. Ya, sebagai seorang kakak, ini kita mulai dalam nih, kita mengulik masalah agak batin-batin ya. Oke, sebagai kakak tertua untuk adik-adik, 2 orang adiknya. Yes. Yang satu lagi kan daftar di sini ya. Yes, Oke. Mau masuk di MA. Jalur khusus nih masuk di sini nih. Orang dalam. Kong kebun. Apa yang selalu diharapkan? Berarti kalau kita berbicara kedua orang tua nih, Bang Daus bisa dikatakan bahwa Bang Daus nih tulang punggung keluarga. Iya. Ya, yang namanya anak paling tua ya pasti tulang punggung keluarga ya. Mau tidak mau harus membantu perekonomian keluarga juga. Apa yang selalu orang tua tekankan ke Bang Daus? Pesannya orang tua sih yang paling penting jaga adik-adiknya. Mungkin dari kata itu mungkin ada harapan di situ yang ditanamkan kepada saya pribadi gitu. Doa pastinya. Jaga adik-adiknya. Iya. Itu yang paling sering keluar dari kata-kata orang tua saya. Jaga adik-adiknya. Iya. Tuhan, dalam banget ya. Mulai berkaca-kaca Bang Daus ini. Ku menangis membayangkan menjadi kakak tertua itu memang agak berat. Tanggung jawabnya lebih besar. Serupa dengan tanggung jawab orang tua. Orang tua masih hayat nih, masih hidup alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan Bang Daus untuk orang tua. Ini kan hari ini Bang Daus terbilang ukuran sukses atau tidak sukses itu kan nggak jelas ya. Iya. Belum tentu orang naik mobil dibilang sukses, orang punya motor pecik dibilang belum tentu. Ukuran sukses hari ini kita yang ukur sendiri. Yang penting sudah bisa berbakti untuk orang tua, bisa dikatakan itu sukses. Memberi untuk orang tua, berbuat untuk orang tua, untuk keluarga itu sudah masuk sukses. Merasa diri seperti apa hari ini? Apa perubahan yang Daus rasakan ketika sudah bekerja, bisa memberi untuk orang tua, bisa membiayai 2 orang adik? Perasaan apa yang dirasakan? Alhamdulillah sih sampai saat ini saya diberi rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala melewati pekerjaan yang saya saat ini. Iya. Bisa membantu perekonomian orang tua terutama, dan alhamdulillah saya juga bisa membantu biaya adik-adik saya sekolah ini. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, luar biasa. Ini nih berkah ini, luar biasa. Karena tidak banyak anak muda yang hari ini berbuat sudah punya profesi, belum tentu semuanya bisa memberi untuk orang tua, berbakti ke orang tua dan cara membantu perekonomian tuh tidak semuanya. Bang Daus yang terbilang kesejahteraan menjadi security, alhamdulillah bisa membantu perekonomian, bahkan biaya adiknya sekolah itu sudah termasuk luar biasa. Ya walaupun sedikit demi sedikit tapi adalah hasil jerih payah diri sendiri gitu ya. Ada untuk diri sendiri juga, ada untuk keluarga juga. Maksudnya nggak mungkin kan selama ini kita mau minta ke orang tua kan sampai sedewasa ini pasti kita punya rasa malu gitu. Bagus. Punya akun SPL enggak? Akun SPL? Oh berarti bukan anak gaul nih. Sepi peleter. Biasa kalau orang-orang sukses biasa ambil ini. Nabung berarti? Nabung. Ada rencana naik haji enggak? Ada. Umroh ada? Umroh ada. Oke, karena Bang Daus mau umroh, ada niat, saya akan nyanyikan sebuah lagu tentang agen travel terbaik
yang dimiliki oleh masyarakat Lombok Timur pada khususnya. Tolong musiknya. An-Nahda, umroh bersama An-Nahda. Travel murah berkualitas, mewah tersaji, An-Nahda. Kalau mau umroh ke An-Nahda saja. Siap, Ustaz. DP nanti enggak apa-apa, nanti kita WhatsApp. Itu oke. lagi tadi ciptaan terbaru kami, lagu untuk travel An-Nahda. Selebihnya nanti mengenai travel umroh nanti kita kirimkan linknya di bawah ya, untuk masyarakat yang mau berangkat umroh. Itu tadi karena ada niat umroh, maka seketika pikiran saya itu An-Nahda solusinya. Makanya saya kabarkan, kalau ada rencana niat umroh, baik teman keluarga tuh siapa, langsung saja hubungi An-Nahda Travel. Siap. An-Nahda Group. Kalau mau belajar di Mesir juga bisa kan? Ya. Bisa. Dan mungkin ada adiknya atau keluarga yang mau belajar ke Mesir, nanti daftarkan saja di An-Nahda Education. Iya. Iya. Begitu. An-Nahda is the best. Yang butuh makanan-makanan untuk persiapan acara-acara ada juga. An-Nahda Bakery. An-Nahda Bakery. Ketika tiba-tiba ikut lari malam-malam, tiba-tiba haus, ada solusinya. An-Nahda Water. Lengkap. An-Nahda itu berkah untuk pasti. Ya. Semoga nanti iklannya masuk di sini ya. Amin. An-Nahda ini ada An-Nahda Group lah ya. Iya, An-Nahda Group. An-Nahda Group meliputi berapa bisnis, di antaranya tadi apa? Travel, education, ada water, ada bakery, dan banyak lainnya lagi. Semoga perusahaan ini makin maju dan makin jaya. Amin. Baik, hal yang tadi sangka-sangka dalam hidup. Sekarang sudah kerja nih. Iya. Usia 23 tahun. Banyak waktu terpangkas dong. Iya enggak? Yes. Sehingga beberapa aktivitas mungkin di usia hari ini yang harusnya besok main kesini yuk, janjian sama temen, itu harinya kadang terpangkas gara-gara pekerjaan. Iya enggak? Iya. Ya, tapi yang namanya tuntutan harus konsekuensi, karena kita sudah mau bekerja di bidang ini, konsekuensinya begitu. Harus. Tapi menyempatkan diri berkomunikasi dengan teman-teman. Sempat ya, sempat. Tapi masih aktif lah sama teman-teman. Turning point atau titik balik hidupannya Bang Dos 23 tahun ini dan sekarang sudah punya profesi apa? Maksudnya apa sih yang terjadi dalam hidupmu sehingga kamu mau mengambil profesi ini di usia kamu yang masih muda, yang notabene nanti akan memangkas banyak waktu mainmu, waktu bersama teman-teman, dan waktu-waktu lainnya lah. Tiba-tiba kan saya tidak terpikir mau jadi security ini. Tapi alhamdulillah berkat izin Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah sampai saat ini saya nyaman di pekerjaan ini. Nyaman. Iya. Kedepannya mungkin mungkin kalau ada peluang pendaftaran TNI, mungkin ada niat enggak? Kita coba ya. Dicoba, ada niatan. Dari postur memang sudah mumpuni ya. Untuk dilepas di medan perang pun saya pikir udah pantas ya. Iya. Ada niatan. Insyaallah. Kita coba ya. Atau masih ingin menetap di Mualimat saja, jadi security, saya pikir sudah cukup untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi adik-adik, saya pikir sudah cukup, tinggal terus istiqomah saja mungkin. Yes, alhamdulillah. Iya. Bang Daus. Yes. Yang paling tidak ente sangka dalam hidup ente sampai umur 23 ini apa? Apa hal yang paling ente tidak sangka-sangka? Tiba-tiba begini ya. Tiba-tiba menemukan jalan yang saya tidak pernah duga. Ada ndak? Apa yang tidak pernah ente sangka? Kalau bertemu dengan kami ini, pernah menyangka ndak? Nah, tidak pernah menyangka. Iya. Makanya pas pertama menginjak kaki di madrasah ini, saya lihat Ustadz dan Ustazana atau uminya, Masya Allah, sangat ramai. Sangat ramai. Ya. Berharap bertemu tukang kebun itu yang sering bikin garis itu, berharap enggak? Berharap. Berharap. Tidak pernah menyangka maksudnya? Iya, maksudnya tidak pernah menyangka. Nyesel enggak?
Menyesal gimana? Kenal dengan dia, bertemu dengan dia, ada perasaan menyesal enggak atau bahagia? Oh, bahagia, sangat. Bahagia. Iya. Kalau bertemu jangan tersebut. Oke, itu tadi hal yang tidak disangka-sangka dalam hidup. Yang dulunya Bang Daus adalah sosok anak muda yang pernah mengerjakan banyak hal, diantaranya parkir, pernah juga jadi tukang las ya, pernah saya lihat kan? Iya. Kenapa tidak dilas aja langsung? Saya pikir itu apa? Itu kompresor atau apa? Ternyata itu Bang Daus waktu itu. Saya pikir kompresornya ya. Oke, pernah mengerjakan banyak hal dan pada akhirnya secara tidak disangka-sangka bertemu dengan seorang paman atau seorang ustadz yang akhirnya menawarkan pekerjaan ini, dan sampai hari ini alhamdulillah berkahnya luar biasa. Alhamdulillah. Menjadi security yang akhirnya bisa mampu mengangkat perekonomian keluarga. Itu tentu hal yang tidak disangka-sangka. Bahkan di usia umur sekarang ini 23 tahun. 23 tahun. Dan terbilang sangat muda. Alhamdulillah. Dan rela waktunya terpangkas bersama teman-teman hanya untuk menyukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Sekali lagi bisa kita katakan ini demi bapak, ibu, dan adik-adik. Boleh saya menyampaikan pesan untuk khususnya pesan-pesan. Berhubung ini ya ini ditonton oleh sampaikan. Mau pesan untuk apa yang mau disampaikan? Untuk siapa? Untuk paman saya yang sudah mengasih saya pekerjaan ini. Oke. Simak. Tolong fokus ke situ ya, itu kamera kita, tolong fokus. Oh, iya. Sampaikan dengan hikmat. Ya, oke. Sebelumnya Ustadz, paman atau Pak Derizal, Tiang berterima kasih banyak kepada beliau karena berkat beliau hingga sampai saat ini alhamdulillah pekerjaan saya ini sebagai security ini Masya Allah berkahnya sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan Pak Derizal dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Panjang umur, dimurahkan rezekinya, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Pak Derizal. Minal aidin Pak izin. Mantap, luar biasa. Ayo, oke. Sebagai rasa syukur tidak hanya saja harus berterima kasih ya. Tidak hanya berterima kasih ya. Traktir lah, aja beli bakso ya. Oh, boleh. Nanti ya di belakang. Jangan sempol. Bakso ya. Jadi itu salah satu bentuk ucapan terima kasih karena sudah membantu banyak hal. Ya, harapan kita selalu istiqomah. Ya. Jangan menjadikan ini batu loncatan biar nanti bisa ke karya yang lebih baik. Jangan. Bismillah istiqomah. Kalau rezeki mah Tuhan yang atur ya. Yang penting udah kita jemput. Ya. Pesan untuk anak muda hari ini. Bang Daus kan ini masih muda, 23 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, sudah bekerja menjadi security, merelakan waktunya untuk sibuk menjaga tanggung jawab di sini. Bahkan waktunya banyak terpangkas di malam hari juga. Pesan untuk anak-anak muda hari ini mungkin ada. Pesan. Ya. Iya. Untuk kita yang apa biasanya dibilang generasi Z ya. Yeah. Mungkin hidup ini butuh perjuangan ya. Kenapa saya bilang katakan perjuangan? Karena perjuangan itu harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan maka akan sia-sia di kehidupan ini. Perjuangan itu harus diperjuangkan. Karena kalau tidak diperjuangkan itu akan menjadi sia-sia. Iya. Maksudnya dalam artian sia-sia itu tidak mesti kita bekerja harus berjuang, tidak. Maksudnya kita tetap di rumah harus di apa? Maksudnya diperjuangkan gimana mau cari pekerjaan ke sana gitu. Maksudnya tidak mesti nunggu yang mau bekerja ini terus mau tiba-tiba ada
ibaratnya kertas kapal yang terbang terus meluncur ke rumah kan. Tidak mustahil gitu. Maksudnya Tunggu ya. Saya mau memperjelasin ini teori apa? Ada kertas kapal yang terbang jatuh ke rumah. Ente mau kerja di bandara. Maksudnya apa? Oke. Saya mencoba memahami ya. Apa sih tadi? Kertas kapal yang jatuh ke rumah. Udah, maksudnya mungkin ada suatu pesan mau datang ke rumah itu. Oh, melalui kapal kertas tersebut pesan itu tersampaikan, terbang seperti kapal kertas, begitu. Teori apa ini? Baru tercipta sepertinya. Tapi apapun itu saya pikir itu positif ya Bang Daus ya. Positif. Pesannya tadi yang kembali harus saya kuatkan kepada penonton semuanya sebagai Gen Z khususnya, perjuangkanlah perjuangan itu. Karena kalau tidak diperjuangkan itu nanti akan sia-sia. Mantap para pemirsa ya. Itu tadi closing statement dari security kita, security Mamu Alimat dari Pancor, duet dari Bang Akmal dari Sudut Biru. Ya, pesan saya satu, saya singkat saja. Selalu ada dinamika dalam hidup ini. Selalu ada perseteruan, selalu ada kedamaian, selalu ada pahit, ada manis. Cintailah pasanganmu. Pasanganmu siapa? Ya Pak Akmal. Sebagai sama security, saling menjaga, saling mengokohkan, saling mendoakan, saling memberi, saling menerima, ya. Jangan saling keroyok, oke? Itu yang tidak boleh. Jadi tetap menjaga solidaritas, kekompakan sama security, ya. Hidup security. Hidup. Oke, baik. Sahabat Besti semuanya di mana saja berada. Oke. Hidup Pak Akmal, hidup Bang Daus, hidup sama Mas At, semuanya. Yes. Ya. Amin. Masih ingat kan tadi lagu An-Nahda yang saya sampaikan itu ciptaan kami. An-Nahda, travel bersama kami, umroh bersama kami. An-Nahda. Ya, talang ya. Baik, terima kasih saya sampaikan, saya ucapkan kepada seluruh viewers kami yang sudah menyaksikan Bokar episode di bulan Juni menjelang semester ini ya. Kedepannya kita akan siapkan lagi beberapa materi yang lebih tidak masuk akal lagi, dan ada poin-poin yang bisa kita petik tentunya dalam diskusi kita malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bang Daus juga, yo man. Oke, terima kasih sudah datang. Nanti untuk transportasi nanti kita transfer ya, kirim rekeningnya ya. Bisa. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua yang menyaksikan acara ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, apabila ada kata-kata yang menyinggung atau apapun itu sejenisnya ya, kan ini hanya hiburan saja. Doakan kami biar selalu tetap sehat, selalu bahagia dan selalu bersemangat menghibur semua masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.